bulan kemarin Al-Fakir nggak bisa hadir juga, katanya dilanjutin oleh Habib Hanif sampai 1 pasal itu. Jadi kalau 1 pasal berarti tafrikun doriyun bainal bidati syariah wal lugawiyah. Ini akibat absen 1 bulan nggak tahu judul mana yang harus dibahas itu. Nah, jadi intinya pembahasan 2 bulan yang lalu dan yang pasal kemarin dibadalin oleh Habib Hanif itu guru kita bersama Syaikhul Masaikhina Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha sedang menjelaskan dan termasuk pembelaan beliau kepada para ulama ahli tasawuf. Jadi para ulama ahli tasawuf ini menjadi serangan empuk oleh kelompok-kelompok Wahabi, sehingga di antara kalam-kalam mereka sampai ada bahasa tidak perlu hadis ini diterima karena salah satu sumbernya adalah Imam Hasan Basri, fa innahu sufiyun, karena Imam Hasan Basri itu adalah tasawuf. Nah, jadi kalau sudah bahasa tasawuf bagi kalangan mereka itu seperti seakan-akan ditolak benar. Nah, di sini Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Syaikhul Masaikhina memberikan penjelasan pembelaan dengan argumen yang sangat tepat. Di antaranya di halaman 111, silakan buka. Ke 1 pasal dakwatu a'immati tasawuf ilal amali bisyariah, halaman 111 yang kitabnya sama cetakannya ya. Dakwah atau ajakan para imam ahli tasawuf untuk mengamalkan syariat. Jadi sangat bohong, dusta kalau ada orang yang mengatakan bahwa para ulama sufi itu menyimpang dari syariat. Sebab apa buktinya? Buktinya para imam-imam tasawuf mengajak umatnya untuk mengamalkan syariat. Dengan judul di sini dakwatu a'immati tasawuf ilal amali bisyariah. Di sini sedang menjelaskan ajakan para pemimpin tasawuf. Di antara imam-imam tasawuf itu adalah yang kurun tabi'innya Imam Hasan Basri, Imam Fudail bin Iyad. Imam Hasan Basri itu kan langsung berguru kepada Sayyidina Husain, kepada Sayyidina Hasan, bahkan ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan termasuk ke Ummu Salamah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Fudail bin Iyad. Nah, kata beliau di antaranya fayaqulu fulanun laisa bisiqatin wa la yuqbalu khabaruhu limadza li'annahu sufiyun. Syekh fulan tidak bisa diterima, tidak bisa dipercaya hadisnya dan tidak bisa diterima khabarnya. Kenapa? Li'annahu sufiyun, karena Syekh fulan itu ahli tasawuf. Jadi serangan-serangan Wahabi terhadap ulama tasawuf bukan kepada tasawuf yang salah, kepada sumbernya. Kata beliau, wal ajibul gharibu annana nara ba'd haula'il ladina yadumuna tasawuf wa yuharibuna ahla wa yunasibuna al-ada. Nara ba'd haula'il munkirin yaf'alu ma yaf'alu wa yaqulu ma yaqulu anit tasawuf summa la yastahi ala wajihi. Yang aneh, kita melihat sebahagian daripada kelompok mereka yang mencaci tasawuf, memerangi ahli-ahli tasawuf, memusuhi ahli-ahli tasawuf. Kadang-kadang di mimbar mereka tidak punya malu. Qala Imam Hasan Basri, qala Imam Junaidi Baghdadi, qala Siri Sikti, qala Fudail bin Iyad, qala Bishr al-Hafi, qala al-Muhasibi. Padahal wahaulaihum a'immatut tasawuf, waktu mereka itu adalah pemimpin-pemimpin ahli tasawuf, kutub-kutubnya tasawuf, arkan-arkannya, qawaid, pondasi-pondasi tasawuf. Bahkan wa kutubu tasawuf mashunatun bi aqwalihim. Kitab-kitab tasawuf seperti kitab Ihya-nya Imam Ghazali,
atau risalah Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi, termasuk kitab Minhajul Abidin. Di dalam kitab-kitab tersebut banyak kalam-kalamnya Bishr Al-Hafi, Al-Muhasibi, Sal At-Tusturi, Imam Al-Hasan Basri, apalagi Fudail bin Iyad. Yang di dalam kitab Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajar, itu Imam Nawawi sangat banyak menukil kaul qolal Fudail bin Iyad tentang mengartikan hadis Imam Muslim. Jadi kalau mereka menyerang ulama tasawuf, berarti mereka menyerang Imam Fudail bin Iyad, Imam Hasan Basri. Siapa mereka dibanding dengan Imam Hasan Basri? Laqad ahbabtu, kata beliau, dilanjut, waqutu subut tasawuf masyuratun bi aqwali wa akhbari wa manaqib wa syama'il. Kitab-kitab tasawuf penuh dengan ucapan-ucapan para imam tasawuf, cerita-cerita mereka, kemuliaan mereka, akhlak mereka. Pala adri ahwa jahlun aw tajahulun. Masya Allah, aku tidak tahu, kata Said Muhammad, mereka mencaci tasawuf tapi menukil kalam-kalam tasawuf, mereka itu bodoh aw tajahulun, atau pura-pura bodoh. Wa umyun aw ta'amin, mereka buta atau pura-pura buta. Masya Allah. Jadi kita tidak bisa mengamalkan tasawuf yang seutuhnya. Tapi ada yang menarik, di dalam kitab Johar Maknun, kitab Johar Maknun itu adalah salah satu kitab balaghah yang kalangan menengah ke atas, santri menengah ke atas yang ngaji kitab Johar Maknun, yang mana pengarangnya ini Said Abdurrahman Al-Akhdari. Waktu ngarang mantik umur 21 tahun, waktu ngarang Johar Maknun umur 25 tahun. Banyak karangan beliau sejak umur 18 tahun, walaupun umurnya sangat pendek, umur 33 tahun. Dimana di Maghribi, dalam satu riwayat Imam Baijuri, tapi yang lebih tepat beliau di Bizantus, yaitu di daerah Aljazair. Tapi karena Aljazair dulu sama Maghribi di tahun 400 sebelum sekarang ini masih bersatu, belum terpecah menjadi negara Aljazair dan Maghribi, masih satu Afrika, satu perbatasan antara Maroko dengan Aljazair. Jadi kalau Imam Al-Baijuri menyatakan bahwa beliau adalah orang Maghribi, lalu di dalam sebagian kitab dinyatakan bahwa beliau itu adalah Aljazair, kedua-duanya pun benar. Dulu dikatakan seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Lalu kalau ada sekarang, enggak, Syekh Nawawi itu bukan di Banten, Syekh Nawawi itu di Indonesia. Jadi sah-sah saja, sebab Syekh Nawawi waktu ngarang kita belum ada namanya Indonesia. Indonesia itu ada aja tahun 1945 gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi kepada para Wahabi, ya terutama, maaf ya, di wilayah Bogor nih, mudah-mudahan mendengar nih, di Begar, di daerah Citerep, ada ya, di daerah Sentul ada masjidnya yang bangun Wahabi ya. Itu saya demen tuh, sebetulnya pengen ketemu mereka, pengen. Belum ada orang yang menyambungkan saya dengan mereka gitu. Pengen ketemu, silaturahmi, kita berdialog gitu. Geus ngaji mah atuh lewat ngaji maka ditu kumaha bae gitu geus kitu. Guys, biasa gitu. Cek urang Banten mah dalilut gitu. Nyanek, kita bukan tidak mampu mengamalkan tasawuf seperti Imam Junaidil Baghdadi, Imam Syaikhul Qadir Jailani. Walaupun kita tidak mampu, tapi kalau ada kiai ustadz sekarang mencaci mereka, kita marah sama orang yang mencaci, karena kita menjadikan mereka sebagai idola kita, panutan kita. Betul? Contoh lah, kita tidak bisa seberani Imam besar Habib Rizik, keilmuannya, keberaniannya tidak bisa seperti beliau. Tapi kalau ada orang yang menentang Habib Rizik, langsung ngomong, jangan dulu dengan Habib Rizik, inilah dia, kan gitu, benar tak? Tak gitu, beda lah, padahal kita belum apa gitu. Nah, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita salah satu ciri akidahnya Asy'ari atau Maturidi, fikihnya bermadhab kepada salah satu madhab yang 4, baik itu Asy-Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Nah, dalam tasawufnya siapa? Semua mengakui kepada Imam Junaidi Al-Baghdadi, bukan Junaidi Karawang, bukan. Thariqah na tasawuf dikira Qadiriyah, dikir sambil ada jaipongan, bajidoran,
ini campur, saya nyatakan sesat dan menyesatkan. Rekam bikin hopeless day itu urusan yang torikot di hiji-hiji kerja gitu. Nah, Imam Junaidil Baghdadi dalam tasawuf hum hudatul ummah, termasuk penerusnya adalah Imam Al-Ghazali. Nah, kata Sayyid Abu Ya Sayyid Al-Maliki, qala al-Imam Al-Junaidi radhiyallahu anhu, at-turuqu, awas, ini at-turuq di sini bukan turuk Serang, bukan turuk Jawa, bahaya kalau turuk Jawa. Habib nggak tahu apa tuh bahasa itu. Ini turuk bahasa Arab, Bib. Kalau kata orang Serang sirama pelongo ini. At-turuqu kulluha masdudatun anil khalqi illa man iktafa asara Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taba'a sunnatahu wa lazima tariqatahu li'anna turuqal khairati kulliha maftuhatun alaih sah kana kullaha kana turuq wa alal muktafina asarahu wal mutabi'in. Salah satu imam madhab tasawuf dalam ahlu sunnah wal jamaah yaitu Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau masuk kurun salaf. Jalan menuju ridha Allah masdudatun anil khalqi, tertutup kepada makhluk, tidak dibuka untuk wusul kepada Allah, untuk meraih ridha Allah, tertutup kecuali hanya kepada orang-orang yang mengikuti jejak laku lampah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaba'a sunnatahu, dan pintu Allah, ridha Allah akan terbuka pula kepada orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, walazima tariqatahu. Kalau kalimat wattaba'a mengikuti kadang bisa ada kadang tidak, tapi lazim adamul infikar. Walazima tariqatahu, selalu mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan ad-dinu yusrun wala yusadda hadad din illa qalabah, ataupun al-dinul mardiu al-Islam. Tidak ada Nabi menyatakan semua agama diridai oleh Allah, tidak ada. Itu yang sekarang ormas-ormas yang mengaku paling toleran itu ngikuti Nabi siapa? Bingung, tapi ngakunya Nabi Muhammad, maulidnya juga maulid Nabi Muhammad. Seakan-akan ahlu sunnah wal jamaah itu cukup dengan maulid Nabi, berjanji itu sudah ahlu sunnah, sementara akidahnya melawan akidah Nabi. Billah. Li'anna turuqal khairati kullaha maftuhatun alaih, karena jalan kebaikan semuanya, semua jalan kebaikan itu hanya dibuka untuk Nabiuna Muhammad wa alal muktafina asarah, dan orang yang mengikuti jejak laku lampah Nabiuna Muhammad. Jadi jalan kebaikan itu musul kepada Allah, sampai kepada Allah, meraih ridha Allah, masuk ke surga Allah, an-nadru liwajhillah, di surga hanya untuk kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekadar mengaku. Waja'a anna Aba Yazid al-Bustami quddisa sirru qala data yawmin li ashabihi qumu bina hatta nandura ila dhalika alladhi qad syahhara nafsa bil wilayah. Saya baca kitab ini senyum nih, Sayyid Muhammad ini luar biasa nih. Ibaratnya qad syahara, bukan qad istahara. Beda syahara dengan istahara. Kalau syahara itu tasaddur, memproklamirkan diri. Syahara memamerkan sendiri. Nah, jadi dulu ada orang di zaman Abu Yazid Al-Bustami, ada orang yang syahharo nafsa bil wilayah, mempopulerkan dirinya sebagai wali. Kalau bahasa sekarang mah ingin dipandang wali,
cek urang Sunda mah wawalian. Wawalian. Nah, jadi beda, ada orang yang memang benar-benar wali, ada memang qad syahara nafsahu bil wilayah, mempopulerkan diri sebagai wali. Nah, ada orang yang memperlihatkan perlakuannya seakan-akan dia wali. Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami pada satu hari kepada sahabatnya, santrinya, muridnya, jamaahnya, qumu bina, yuk kita berdiri silaturahmi hatta nanduru ila dzalikal ladzi qad syara nafsa bil, hingga kita melihat silaturahmi kepada kiai, ustad, ajengan, abuya yang memasyurkan dirinya sebagai wali. Beda, ada orang yang dianya tidak mempopulerkan, bersembunyi tapi masyhur kewaliannya, berarti qad ishtahara. Ini mah syahara, memasyurkan diri. Dia tidak punya ilmu tapi seakan-akan dia punya ilmu. Ayo kita silaturahmi. Berangkatlah Imam Abu Yazid Al-Bustami beserta santri, sahabat, muridnya. Pamadaina faidan birrajuli qad qasadal masjid. Kami melanjut dalam perjalanan, ternyata begitu dalam perjalanan ketemu dengan laki-laki yang sedang menuju masjid. Laki-laki tersebut yang dipopulerkan sebagai wali. Nah, pada saat laki-laki tersebut sedang menuju masjid, Abu Yazid Al-Bustami pun datang, farama buzaqahu nahwal qiblah. Si laki-laki yang tadi disebut wali itu meludah ke arah kiblat, nyiduh ke barat. Mana barat kan itu? Nyiruh ke hareup, meludah ke arah kiblat, meludah ke arah barat. Begitu melihat pansoroba Abu Yazid walam yusad, si Abu Yazid terjadi balik. Ain wali begitu mah si Abu Yazid. Hadza laisa bima'munin ala adabin min adabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakai payakunu ma'mun ala mayadahi min naqamatil auli wasidiqin. Terpercaya itu disebut wali budak kieu. Nyiduh bagi can bener, can bisa nyiduh ka hareup lain wali. Coba zaman kiwari, tong suudon itu mah wali, beda makom, mana mah makom syariat, itu mah makom hakikat. Ayat dan nulisan keringat loba. Artinya apa? Para wali yang sebenarnya menjaga adab, janganpun hal yang besar yang dianggap meludah saja itu sudahnya ke sebelah kiri, ini ke depan. Apalagi kalau ke kanan kayaknya ditempelin sama Imam Abu Yazid. Begitu ledah ke depan, kata Imam Abu Yazid, ulama besar, wali besar, semua ahli thariqah mengakui sanad ke Imam Abu Yazid Al-Bustami. Hatta orang yang nyeleneh mengakui ke Abu Yazid Al-Bustami. Beliau yang menyatakan meludah saja tidak bisa, bahasa Sunda nyiduh bagi can bener kumaha rek jadi walina. Meludah aja belum bener, bagaimana menjadi wali? Ketika kita melihat ada orang dianggap waliullah atau dianggap ulama, tapi ketika minum seenaknya tangan kiri, itu percayai. Sebab Rasul tidak pernah mengajarkan makan dan minum dengan tangan kiri, betul? Itu adab yang kecil harus dipelihara. Oh, itu hal sepele. Wali itu kan makomnya tinggi, urusan syariat sudah tidak dilihat. Ini mulai sesat. Ini yang mulai sesat. Jangan tinggalkan. Lalu Imam Dunun Al-Misri Madaru kalam adul hubbul jalil wa ba'dul qali wa tibau tanjil wa khubut tahwil. Nah, di antara para awliya Allah seperti contoh tadi saya dalam Johar Baknu, wa rubbama ujriya bujrul jahili mukhatabun in kana ghairu amili kakaudina li alimin di ghaflah adzikru miftahun li babil hadrah. Di awal kitab Imam Abdurrahman Al-Ahdari qaddasallahu sirrah memberikan contoh bahwa ketika memberikan khitab nasihat kepada seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, samakan kedudukannya seperti mengkhitab orang yang bodoh, dalam arti tidak perlu diberikan taukid keras, dengan lembah lembut. Contoh seperti
ucapan kami kepada alim di goplah, alim, kiai, ustadz tidak mau zikir kepada Allah. Jangan dikir-dikir yang khusus. Wirid Rasul aja subhanallah 33, alhamdulillah 30, Allah Akbar, tidak, malas. Nah, katakan kepada orang tersebut, adzikru miftahun libabil hadrah, bahwa zikir itu adalah kunci untuk sampai meraih ridha Allah. Subhanallah. Johar Maknun itu kalau dari segi batan, contohnya tasawuf. Contohnya tasawuf. Memang ulama tasawuf beliau adalah bin rijalil wasilina ilallah. Beda dengan syarah. Kalau syarah seperti syarah Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im, yaitu Ad-Damanhuri, salah satu rektor atau guru besar Universitas Al-Azhar 300 tahun lalu, lebih tua dari Imam Al-Baijuri, Ibrahim Al-Baijuri. Nah, jadi Johar Maknun ini disarahi oleh Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Sarah dihasiahi lagi oleh Syekh Mahluk, karena sarah itu disebut Hilyatul Bil Basun. Nah, di dalam sarah ketika Syekh Abdurrahman Al-Ahdari menyatakan adzikru miftahun libabil hadrah, beliau menyatakan wala syakka annal wasilata ila hadil halah dzikrul maula subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwa untuk sampai ma'rifat kepada Allah yaitu adalah modal utama selalu mengingat Allah. Wal ghurdu minal misalil madkur fil bait targibu talibil ilmi fid dukhuli fi hadratil munqati'ina ila Allah ta'ala alladina taladdadu bi ibadati rabbihim. Kaitan antara bahasan tasawuf dengan Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman yang ahli balaghah, ahli mantek, ahli falak, tapi dalam kehidupan sehari beliau adalah tasawuf. Tujuan daripada bait tadi adalah memberikan motivasi kepada santri, para pecinta ilmu untuk masuk kepada orang-orang yang selalu mengingat Allah, yakni kepada ahli zikir. Wa tahdiruhu minal ghaflatil lati qafa'at dhuhura kasirin min talabatil ilmi. Sekaligus kalimat adzikru miftahun libabil hadrah memberikan peringatan keras kepada santri dan para kiai, jangan sampai melupakan zikir kepada Allah dengan alasan sibuk mencari ilmu, sibuk ngaji. Udah ngaji aja beres, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, qala Muhammadun huwa ibnu maliki abadu, santri mah wiridan alfiah bae. Ada sebahagian dari pesantren geus teu kudu wiridan subhanallah, assalamualaikum, langsung al qalamu wal abdul muraqabul mufidu bil wadi, jurumiyah wiridanana. Ini pendapat seperti ini oleh Syekh Abdurrahman Al-Ahdari ditolak. Hatta tawahamu annal ilma maksudun bidat wa ma huwa matlubun illa lil amal illa yasihu illa bih. Sehingga mereka, para guru yang mendidik santri seperti itu, udah nggak usah dikir-dikir. Sekarang mah beres ngaji, apalin jurumiyah, apalin jubat, apalin alpiyah. Dikirna alpiyah baik, dikirna jurumiyah baik. Sehingga santri mengira annal ilma maksudun bidat. Mereka mengira bahwa tujuan mereka mondok itu hanya untuk mencari ilmu, setelah mendapatkan ilmu itu selesai. Padahal wa ma huwa matlubun illa lil amal. Tidaklah ilmu dicari kecuali untuk diamalkan. Illa yasihu illa bi, karena mengamalkan ilmu tidak sah tanpa mengamalkan tanpa ilmu. Artinya falyahdar talibul ilmi minal ghaflah wal yakhud nasibahu minal awradi min bidayatihi ila dihayatihi biqadri ma la yushghiluhu anil ilmi.
Maka kepada para santri, para kiai yang mendidiknya, jangan sampai melupakan santrinya terhadap tentang zikir kepada Allah. Bahkan harus wal yakhud nasibahu minal aurat, ambil bagian wirid min bidayatihi, dari permulaan sampai kepada nihayah, kepada tinggi, biqadri ma la yusgiru anil ilmi, dengan seukuran wirid yang tidak mengganggu tentang ilmu. Artinya apa? Ajarkan santri pemula dengan zikir Rasul. Jangan sampai ini dikurun. Waduh, pesantren salafnya banyak pengalaman saya banyak pesantren assalamualaikum, enggak usah wirid Rasul, langsung jurumiyah, langsung awamil, langsung sapinah. Tapi ada juga pesantren yang wiridnya masya Allah, gurunya 3 jam satu kali duduk, seperti guru dari Warudoyong, itu luar biasa ahli wirid. Nah, jadi jangan sampai ada bahasa udah santri bagus wirid, jangan. Ini bertentangan dengan fatwa ulama. Syekh Abdurrahman Al-Ahdari, pengarang Mantek, pengarang Juhar Maknun, wal yakhud nasibah minal aurat biqadri ma la yusgiru anil ilmi. Jadi harus punya wirid. Yang wirid tersebut sesuaikan supaya tidak mengganggu belajar. Contohlah, begitu kita beres sholat, assalamualaikum, istighfar, Allah majinan nar, wirid Rasul subhanallah 33, Allah akbar, itu kan lidan yang ringan. Kedua, mendidik para santri kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencintai Rasul hanya maulidan. Ini cinta maulid apa cinta berkat? Dengan alasan cinta maulid diajak subhanallah 33, malasnya luar biasa. Tapi alhamdulillah di MS wirid luar biasa. Ini senang saya. Jadi jangan ada bahasa di pesantren ini, khusus pesantren yang saya alami, pesantren salafiyah, gak usah wirid-wiridan, ngaji begitu assalamualaikum langsung wirid jurumiyah, wirid apiyah. Akhirnya pulang ke rumah rukun sholat gak bisa, al-kalamu gak maju. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala laila wan nar khilfatan liman arada ayyadzakara aw syukura, faman za'ama annal aurada wa in qallat tasgiruhu fadzalika min taswiri syaitan. Kata Sayyid Abdurrahman Al-Ahdari, faman za'ama annal aurad wa in qallat tasgiruhu, siapa orang yang menyatakan, ngomong bahwa wiridan mengganggu ngaji, nggak usah wirid nanti gila, nggak, yang gila tuh yang nggak wirid. Begitu gila kebetulan, padahal lagi wiridnya, gilanya sebab lamunan, disalahin wiridan. Siapa orang yang menyangka, mengaku, mengucapkan bahwa wirid mengganggu ngaji, fadzalika min taswili syaitan. Kata Imam Abdurrahman Al-Ahdari, itu balik dari taswili syaitan. Apa itu taswili syaitan? Ada nanti ulama yang menyarahinya, qauluhu min taswili syaitan ay min tazyinihi, fa innahu la yakfuru an idlalika wa igwaika wa muharabatika. Pernyataan seperti itu bahwa wirid setelah sholat mengganggu ngaji, sehingga mengajarkan kepada santri tidak perlu wirid, yang penting rajin ngaji, itu bagian daripada penyesatan setan. Taswil ayat tazyid, saya tafsirkan ayat tazyid, belum selesai. Tasrih usiril maknun belum selesai. Kenapa ditafsir syaitan? Fa innahu la yaghfuru an idlalika wa igwa, karena setan tidak akan pernah lupa untuk menyesatkan kamu, memalingkan kamu daripada Allah, karena setan sudah bersumpah. Kenapa saya berani menyatakan bahwa taswil daripada tajid? Dengan alasan setan tidak akan pernah lupa sekalipun sedetik pun untuk menyesatkan kamu, termasuk menyesatkan ustadz dan kiai yang melarang dzikir setelah sholat. Kenapa? Karena setan sudah berjanji, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setelah setan dikutuk oleh Allah, setan berjanji, ya Allah, demi Allah,
Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari bawah. Semua akan saya goda mereka supaya tersesat dari jalan kamu, lupa kepada kamu. Lalu Allah pun menjawab. Apa kata Allah? Fabi'izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Begitu pula dengan keagunganku dan kemuliaanku, aku tidak akan berhenti memaafkan mereka hamba-hambaku selama mereka mau beristighfar, meminta ampunan kepadaku. Istighfar astagfirullahaladzim pada salat wirid bukan? Wirid. Jadi jangan, ini bahasa ada masih banyak bahasa udah. Kalau lagi ngaji, lagi masatran, nggak usah wirid, cukup apal iklam anal awamila pinahimiyatu amirin al-kalamu walabdu ngaji alpiah tungtuna, ngaji alpiah bener patul minta bener sia wirid ente jauh ke Allah hatena teas. Maka Imam Abdurrahman Al-Akhdari, salah satu ulama tasawuf, bahkan dinyatakan minar rijalil wasilina ilallah, mengajarkan kepada kita, kepada santri, sebaiknya jangan pernah meninggalkan wirid dzikir kepada Allah setelah sholat. Sesuaikan yang kira-kira tidak mengganggu ngaji. Ya aja kalau dikasih begitu jadi santri pemula, udah dzikir la ilaha illallahnya 1000 kali, ya hayu ya qayyumnya 1000 kali, ya wahab 1000 kali, ya modar lah dakwah. Sesuaikan diantaranya wirid Rasul, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditambah dengan sholawat kecerdasan, tergantung gurunya. Jadi jangan dengarkan lagi ada ustadz yang mengatakan santri gak perlu wirid, gak perlu dzikir. Ini berarti min tazyiri syaitan, kata Imam Abdurrahman Al-Adri, bagian daripada penyesatan setan. Subhanallah, ya sah. Lalu setelah itu saya sampaikan, saya tukil kaul Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Kata Imam Ibnu Athaillah, idza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadi. Apabila kamu sudah tahu bahwa setan tidak akan pernah lupa menggoda kamu, setan tidak pernah lupa menyesatkan kamu, sedetik pun setan akan selalu berusaha. Bagaimana kamu tersesat? Fala taghful anta amman nasiyatuka biyadi. Kau jangan lupa kepada zat yang jiwa ragamu berada di dalam kekuasaannya. Artinya apa? Man ditafsirkan aywahwallah. Jika kamu sudah tahu bahwa setan akan selalu berusaha menyesatkan kamu, menggoda kamu, menjauhkan kamu dari Allah, maka kamu jangan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengingat Allah? Tidak ada lain kecuali permulaan setelah sholat kita belajar zikir. Sesuaikan dengan santri yang belajar. Insya Allah, alhamdulillah di markas yang pegang mendung ini, wah subhanallah, dalam buku munajatnya dahsyat. Kadang-kadang memang kelebihan itu. Santri diajak ini 2 jam ya sedang lah. Tapi mungkin itu cuma malam Jumat aja gitu. Tapi kalau pada sholat, nah ya cukup wirid Rasul, doa begitu. Ini saya lagi berbicara, menyampaikan pesan-pesan tasawuf dari Syekh Abdurrahman Al-Adri, sedang membahas tasawuf gitu. Jadi ada kaitan. Kalau istilah ulama ahli ibadah disebut pada istitrad, dzikru syai'i fi ghairi mahallih li munasabatin. Ada kaitan. Itu saja, mudah-mudahan pengajian ini membawa hikmah dan manfaat, dan jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling utama adalah keluar napas dan masuk napas selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadadiyallahu wa iyyakum ajmain. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.